Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim magang KKP UNTAD Surabaya. Perkenalkan, nama saya Naufal Zuhair, NIM 131-2188. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahmatullah dengan NIM 131-2022. Kami di sini akan menjelaskan tentang tata cara di dalam Peradilan Agama Surabaya. Informasi antrian adalah tempat di mana kita menanyakan pos tujuan kita dan mengambil nomor antrian. Inilah beberapa layanan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya. Pos Bakum, pos pelayanan bantuan hukum, di mana pengunjung dapat bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan atau surat permohonan. Yang selanjutnya yaitu Agam. Yang ingin membuat gugatan mandiri bisa langsung daftar di bagian Agam atau Anjungan Gugatan Permohonan Mandiri. Bank dan pos adalah tempat pembayaran biaya panjar dan legalisir dokumen. E-court dan informasi pengaduan. Bagi pengunjung yang masih ada pertanyaan, bisa mengunjungi di bagian informasi dan pengaduan. Pendaftaran adalah tempat di mana para pihak untuk mendaftarkan perkaranya. Kasir dan pengambilan produk. Kasir adalah bagian pelaporan terkait biaya panjar. Pengambilan produk adalah pengambilan dokumen hukum seperti akta cerai, salinan putusan, salinan penetapan, dan legalisasi. Berikut adalah ruang sidang yang disediakan di Pengadilan Agama Surabaya. Ruang sidang adalah ruangan yang digunakan untuk berjalannya suatu perkara. Yang selanjutnya adalah layanan ruang mediasi, tempat di mana mediator dapat mendamaikan para prinsipal yang akan berperkara. Sesi yang selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Tommy. Ya, jadi sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama itu sebetulnya banyak perkara yang kita tangani, salah satunya perceraian, itu yang paling dominan ya. Jadi
karena kebetulan saya di ruang sidang pengamatannya yang perkara yang banyak mengenai cerai, tapi selain itu kita juga ada permohonan ahli waris, ada gugatan waris, ada pembatalan nikah, ada izin poligami, ada pembatalan mahar, hibah, kemudian perkara ekonomi syariah, gugatan sederhana, dan ini perwalian tadi contohnya wali kantor, jadi banyak perkara yang kita tangani. Memang tidak sama karena jumlahnya sedikit tidak sama seperti perkara perceraian. Perceraian mendominasi misalkan hampir sama sih dengan permohonan ahli waris itu, hampir imbang jumlah perkaranya. Cuma kebetulan mungkin dengan waktu persidangan itu yang lebih dominan adalah perceraian. Tapi kalau di ruang sidang, kalau saya mau mengamati, itu di ruang sidang 2 hari Kamis itu banyak pembela. Saya pernah sekali sama teman saya ini di ekonomi syariah, cuma sekali aja. Kalau ekonomi syariah enggak banyak. Itu memang majelis khusus yang harus menyidangkan, tidak boleh sembarangan. Dan yang tidak sertifikasi terkait dengan kemampuan beliau dalam hal menangani persengketaan ekonomi syariah. Kalau misal warisan itu anak dijatuhkan ke anaknya yang bawah umur itu bagaimana Pak? Apakah di pihak pengadilan itu dititipkan kepada penasihat hukumnya atau bagaimana? Iya kan, di bawah umur kan tidak bisa langsung menerima kan warisannya begitu. Apakah dititipkan dulu atau bagaimana? Jadi begini, ahli waris itu memang dalam konteks peraturan hukum ya, anak yang di bawah 21 tahun masih belum dianggap dewasa atau cukup hukum. Artinya itu dikuasakan kepada orang yang lebih dewasa atau yang pengasuhnya. Namun itu tidak membuang dia sebagai ahli waris, jadi tetap dia sebagai ahli waris. Terlepas dari nanti penggunaan ahli warisnya si anaknya masih belum cukup umur, maka masuklah kepada perwalian darinya. Kita menyangkut harta kebendaan, itu kita melaporkannya kepada Badan Balai Harta Peninggalan BHP. Kita laporkan sana bahwa ada orang yang mengajukan perwalian, bahwa si orang tua ayah atau ibu ya mewali anaknya dan dia tujuannya untuk menjual ini gitu loh. Jadi kita lemparkan itu masalah itu kepada Kemenkumham dalam hal ini Balai Harta Peninggalan itu, karena mereka sebagai badan pengawas terhadap harta kebendaan yang dilakukan oleh walinya terhadap anak yang masih jauh. Tapi kalau misalnya anak itu tidak memiliki wali, apa yang apakah diserahkan ke BHP? Enggak, pasti semua anak itu punya wali. Anak itu selama ini kan harus ada yang ngasuh, mungkin dia keleleran sendiri, hidup mandiri, kan pasti saudaranya atau orang tuanya paling tidak. Karena peruntukan tidak mungkin orang serta-merta anak di bawah umur kemudian dia nggak punya wali, terus pengajuannya gimana? Pasti ada kepentingan, orang mengajukan permohonan pasti ada kepentingan. Kepentingan hukumnya adalah mewakili hak anak tadi untuk melakukan tindakan hukum berupa harta kebendaan, biasanya jual beli atau balik nama atau apa gitu, yang terkait dengan persoalan. Berarti perwalian itu harus dari keluarganya gitu Pak ya? Iya. Tidak bisa diwalikan seperti kayak tetangganya gitu. Tidak bisa, nggak ada yang jelas dalam Komunitas Hukum Islam itu sendiri kan sudah jelas bahwa hubungan nasab itu kan harus pentingnya. Jadi tidak serta-merta anak itu tetangganya mengajukan wali anak tetangganya, kan lucu loh, orang tuanya mana masih ada loh, nggak bisa, nggak jadi. Kalau memang dia ngotot masih mengajukan, silakan datangkan orang tuanya. Artinya diminta keterangan apakah memang betul anaknya itu diasuh oleh tetangganya dan sampean itu ikhlas ridho dan bagaimana. Maka ditanya seperti itu. Jadi paling tidak itu yang jelas yang bisa menjadi wali adalah nasab. Kalau misal gini Pak, suami oke dalam memberikan nafkah dan anak, tapi tiba-tiba pada saat di mediasi itu istrinya itu nggak usah mas, cukup ini aja gitu. Nggak bisa Pak. Mediasi itu gini, bukan tidak bisa. Artinya di dalam mediasi itu kan
terjadi kesepakatan, suami memberikan banyak, terus kemudian istri tidak usah, maka itu dituangkan dalam kesepakatan sebagian. Di dalam mediasi itu memang dalam perceraian tidak berhasil, maka ada mediasi yang sebagian berhasil, yaitu tentang kesepakatan akad perkaranya. Si suami ngasih sekian, tapi istri tidak mau, ya akan digali oleh mediasi. Maka tidak, ini bukan dari suami berat-berat, maka akan digiring ke sana. Ini hak dia yang harus diterima dan dibayarkan oleh suami, karena memang sudah menjadi haknya seorang istri untuk menerima nafkah yang dijatuhkan oleh suami. Maka itu dituangkan dalam kesepakatan sebagian. Pasti ada kesepakatan, tidak mungkin suami ngasih, istri menolak, terus kemudian di dalam mediasi ditulis laporannya tidak berhasil gitu, tapi mesti ditulis berhasil sebagian. Sebagian itu berarti masuk berhasil ya Pak ya? Dalam kategori konteksnya itu bisa dikatakan berhasil. Tapi nanti jadi pertimbangan hakim untuk betul. Jadi dalam persidangan laporan hasil mediasi dibacakan kepada kedua belah pihak apakah betul menjadi kesepakatan sebagian tentang hak. Kalau sudah digunakan ya sudah lanjut ke tahap itu.